Pemirsa Garut Express, inilah 81 anak muda yang ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Garut dari area Bundaran Suci Garut, atau tepatnya di area Trade Center yang berada di Bundaran Suci Kabupaten Garut, Kecamatan Karangpawitan. Mereka ditangkap karena kedapatan bertransaksi obat-obatan terlarang, dan sebagian dari mereka pun kedapatan mengkonsumsi barang haram tersebut. Bahkan di antara mereka ada perempuan, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah anak-anak muda yang perjalanan hidupnya masih panjang. Mereka diciduk dan langsung diamankan ke Mapolres Garut untuk ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian. Bagi mereka yang terbukti melanggar hukum, maka nantinya akan dikenakan sanksi pidana. Inilah pemirsa obat-obatan yang mereka edarkan dan mereka konsumsi, yang salah satunya adalah tramadol yang saat ini kerap dikonsumsi dan diedarkan. Dari mereka pun diamankan sejumlah uang hasil transaksi barang haram tersebut. Sejumlah uang, baik uang logam maupun uang kertas, kini sudah diamankan di Satuan Narkoba Polres Garut. Penangkapan ini dilakukan jajaran Polres Garut dalam aksi pemberantasan premanisme sesuai yang diinstruksikan oleh Kapolri dan Presiden Joko Widodo. Inilah jenis-jenis obatan yang mereka edarkan dan mereka konsumsi. Saat ini ke 81 orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut saat ini diinterogasi dan dilakukan tes urin oleh jajaran Kapolres Garut. Nantinya bagi mereka yang tidak terbukti melanggar hukum akan dilakukan pembinaan. Namun bagi mereka yang kedapatan ikut mengedarkan barang haram tersebut, maka akan dilakukan penindakan hukum pidana. Dari 81 orang yang berhasil diamankan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 2 orang karena terbukti sebagai bandar dan mengedarkan obat-obatan terlarang jenis tramadol tersebut kepada puluhan orang lainnya di Kabupaten Garut. Bahkan kedua tersangka tersebut sudah dikenal luas di Kabupaten Garut sebagai bandar dan pengedar obat-obatan terlarang. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Garut. Malam hari ini kita akan melakukan press conference terkait upaya penangkapan terhadap 81 pemuda dan pemudi yang berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi obat-obat terlarang yang terjadi di sebuah ruko di daerah Bundaran Suci, Kecamatan Karangpawitan. Di mana di situ kami akhirnya berhasil menemukan, dan melakukan penangkapan terhadap 81 orang, yang 2 diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Yang satu adalah tersangka pemilik dari obat-obatan itu atau penyuplai utamanya dengan inisial SU, umur sekitar 31 tahun, yang berasal dari luar Garut. Dan kemudian satu sebagai
penjualnya dengan inisial AR, umur sekitar 30 tahun. Itu warga Garut. Kemudian selanjutnya kita ulangi lagi ya. Lanjut aja langsung. Nah, dari hasil penangkapan tersebut, kami akhirnya berhasil mengamankan 79 yang sedang melaksanakan transaksi yang akan membeli obat-obatan terlarang. Ada 3 jenis yang obat-obatan yang berhasil kami amankan, yaitu pertama adalah jenis Trihead, Tramadol dengan Eximer. Total semuanya ada 1.884 butir. Ini merupakan kegiatan operasi premanisme yang kami lakukan berdasarkan atensi dari Bapak Presiden Jokowi dan Kapolri, tentunya dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, utamanya di tengah pandemi COVID-19. Karena kami yakin hulu dari permasalahan premanisme ini bisa berasal dari adanya penggunaan obat-obatan terlarang. Yang tentunya dari situ kami melihat ada yang pelajar yang tentunya bisa beralih kepada tawuran maupun balap liar, dan juga termasuk pengangguran yang bisa mengarahkan kepada begal, dan juga termasuk juga premanisme lainnya seperti pungli dan sebagainya. Dari ke 81 orang ini sudah ditetapkan 2 orang tersangka, 79 sedang kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila memang berdasarkan tes uji narkoba nanti ada yang positif, amfetamin dan sebagainya, akan kami tindak lanjuti sebagaimana proses yang berlaku. Namun demikian apabila tidak memenuhi unsur pidananya, kami akan lakukan pembinaan lebih lanjut. Termasuk kami juga sudah mengamankan ada 1 kendaraan roda 4 dan ada 50 sepeda motor yang kami akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau efek sampingnya obat-obatan ini jika dikonsumsi seperti apa dan pengakuan para konsumen ini? Berdasarkan pengakuan dari para pemuda yang sudah kami amankan, jadi efeknya adalah tentunya adanya efek fly atau mungkin semacam depresan terus supaya lebih tenang. Namun kemudian di satu sisi juga akhirnya bisa mengakibatkan adanya sebuah emosi yang tajam, yang di situ akhirnya bisa mengakibatkan ada yang bisa apabila dipancing akan terjadi sebuah keributan dan konflik, termasuk juga supaya lebih bisa berani lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti balap liar, dan kemudian larinya juga mungkin barangkali tidak menutup kemungkinan melakukan tindak pidana seperti pungli dan begal. Ancaman dan konsumsi lebih banyak berpotensi tentunya ada, karena ini adalah obat-obatan yang terlarang, yang tentunya apabila berdasarkan kondisi tubuh dengan dosis yang diambil, kalau misalnya berlebihan tentunya bisa overdosis. Ancaman dan ini mereka memang pembeli atau pengguna atau memang ini Pak? Ya, jadi sebagian besar yang sudah kami amankan rata-rata adalah pengguna. Jadi untuk tersangka SU dengan AR ini cukup terkenal sebagai supplier obat-obatan terlarang di wilayah Garut. Sehingga kami berdasarkan kegiatan operasi premanisme yang sudah kami lakukan, akhirnya kami berhasil mengamankan dan kemudian akhirnya mengembangkan dan akhirnya bisa mengamankan 1.884 butir daftar obat-obatan terlarang. ancaman dan Pasal yang akan kami sangkutkan kepada 2 orang tersangka yaitu yang pertama adalah pasal 98 Junto 183 Undang-Undang Kesehatan, dan juga termasuk juga pasal 83 terkait Undang-Undang Tenaga Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Super. Clear?